Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yusiluni ila qurbik wa an taj'alaka ahabba ilayya mimma siwak wa an taj'ala hubbi iyyaka qa'idan ila ridwanik wa syauqi ilayka da'idan an isyanik. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. Al-hadis atau kama qala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan solawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tak terasa bulan Ramadan sudah di penghujung. Tentunya ini menjadi koreksi buat kita semuanya, terutama bagi diri saya pribadi. Seringkali kita terlalu mengagungkan, terlalu menjunjung tinggi, terlalu memuja dan memuji, tetapi kita lupa terhadap isinya. Kita lupa untuk mengisi di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan ini, kita lupa kepada Allah untuk memaksimalkan ibadah kita. Tentunya ibadah ini harus didasari oleh cinta. Cinta seringkali menjadi pembahasan yang menarik bagi semua elemen masyarakat. Kita berpuasa di bulan Ramadan ini tanda bahwa kita suka, kita bahagia, bahkan kita cinta terhadap ajaran Islam ini. Bahkan inilah bukti kita cinta kepada Allah, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan apa yang dilarangnya. Khususnya bagi kalangan muda-mudi, kaum milenial, membahas tentang cinta, erat kaitannya dengan kebahagiaan dan kesedihan. Orang yang memiliki cinta akan cenderung bahagia, sedangkan orang yang kehilangan cinta akan cenderung sedih dan merana. Itulah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu saatnya membuktikan rasa cinta kita kepada Sang Maha Kasih, Sang Maha Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, cinta dan mencintai adalah hal yang mubah, hal yang boleh, sebab cinta merupakan fitrah sebagai naluri alami seorang manusia. Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada umatnya untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Hanya saja cinta ini harus berlandaskan, harus berdasarkan, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya ada ketakwaan dan ada ketaatan. Adapun cinta yang melanggar syariat dan norma-norma agama, maka hal yang demikian itu bukanlah cinta, akan tetapi rasa yang tidak terbimbing oleh akal dan tidak tertanam di dalam hati, sehingga kekeliruanlah yang muncul, bahkan nafsu yang menguasai, sehingga penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Cinta adalah tanda kita punya rasa,
dan rasa itulah kita ungkapkan, kita buktikan bahwa kita memang benar-benar cinta. Siapakah yang pantas kita cintai dan siapakah yang harus kita prioritaskan dalam hal cinta dan mencintai ini? Tentunya yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah karena kasih sayang Allah kepada kita semua. Bentuk kuasanya Allah, bentuk maha rahman dan rahimnya Allah, sehingga kita bisa hadir di dunia ini. Cinta kepada Allah adalah cinta yang hakiki, dan setiap insan muslim pada dasarnya harus mencintai Sang Maha Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang muslim mencintai Allah, maka ia akan mendapatkan perlindungan dan pengampunan darinya, yakni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa halid din illa al-hub wal bud. Qala Allah ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada lain ajaran agama Islam ini yaitu untuk cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian memang benar cinta dan mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Abu Musa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Dalam hadis ini yang diriwayatkan disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya cinta itu tidak lain yaitu cinta kepada Allah dan benci karena Allah. Selanjutnya, lanjutan hadis tersebut, barang siapa yang mencintai dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mencintai perjumpaan bersamanya. Sebaliknya, barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun membenci berjumpa dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Spontan Aisyah istri Rasulullah, beliau berkomentar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kami juga cemas terhadap kematian. Maksudnya perjumpaan dengan Allah. Lantas Nabi kita bersabda, bukan begitu maksudnya. Setiap orang pasti cemas terhadap kematian itu. Namun maksud yang benar dari hadis yang tadi disebutkan adalah seorang mukmin jika kematian menjemputnya, ia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan karomahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tak ada sesuatu apapun yang lebih ia cintai daripada apa yang dihadapannya, sehingga ia mencintai perjumpaan tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun mencintai berjumpa bersamanya. Sebaliknya, orang-orang kafir jika kematiannya menjemputnya, ia diberi kabar buruk oleh Allah dengan siksa nerakanya dan hukumannya, sehingga tidak ada yang lebih ia cemaskan daripada apa yang dihadapannya, yaitu ia membenci berjumpa dengan Allah, sehingga Allah pun membenci berjumpa dengannya. Itulah perbedaan antara orang Islam
dengan orang kafir ketika akan meninggal. Allah berikan, Allah perlihatkan isi-isi surga sehingga kita senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang kafir ketika akan datang ajalnya, maka Allah perlihatkan siksa-siksa neraka sehingga ia takut akan kematian, bahkan ia membenci perjumpaan dengan Allah tersebut. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekufuran. Maka bukti cinta kepada Allah adalah terletak pada iman di dalam hati kita, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, bahwa orang-orang yang beriman itu lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika cinta kita kepada makhluk melebihi cinta kita kepada Allah, maka perlu dipertanyakan iman kita, kebesaran iman kita, kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mukmin sudah cinta kepada Allah, maka imannya pun akan bertambah, imannya pun akan semakin kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jika kita memang benar mencintai Allah, maka tanda cinta tersebut kita buktikan, yaitu dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ajarannya. Maka Allah pun akan mengasihi, akan menyayangi, bahkan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dan orang yang beramal soleh, kelak akan Allah menanamkan di dalam hatinya, yaitu mereka merasa punya kasih sayang terhadap sesamanya, bahkan mempunyai rasa sayang terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah tanda-tanda orang-orang yang beriman, yang melaksanakan amal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan di dalam hatinya mereka, yaitu kasih sayang. Sehingga mukmin yang benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka dia akan mempunyai kasih sayang yang tinggi, baik kepada sesama maupun kepada makhluk semuanya. Berikutnya cinta yang perlu kita buktikan, perlu kita perkuat adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wa huwa akhidun biyadi Umar bin al-Khattab, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Umar radhiyallahu an pernah menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai, kata Umar, dari segala-galanya selain diriku sendiri. Lalu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak, demi zat yang jiwa berada di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka belum sempurna cintanya Umar sebelum dia mencintai
Rasulullah melebihi mencintai dirinya. Maka Umar pun berujar kembali, sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai wahai Rasulullah daripada diriku sendiri. Maka Nabi pun membenarkan dan bersabda, sekarang baru engkau benar-benar beriman wahai Umar, wahai sahabat Umar. Maka di antara tanda-tanda cinta kepada Rasulullah adalah kita cinta kepada pewarisnya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan para kiai-kiai dan guru-guru kita semua, para habaib. Karena ini yang mewarisi dan mengajarkan kepada kita tentang ilmu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ini juga yang mengenalkan kita kepada sosok yang sangat mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Barang siapa yang berkunjung atau berziarah kepada orang yang alim, kepada orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, maka dia seperti mengunjungiku. Faka'annama zarani. Wa man safaha 'aliman, dan barang siapa yang bersalaman, bertemu, bertanya kabar dengan orang yang alim, faka'annama safahani, maka dia seperti menyalamiku. Wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang alim, maka dia seperti duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, kata Rasulullah, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka kelak akan aku dudukkan bersamaku di hari kiamat. Inilah pentingnya kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai pewarisnya, yaitu para ulama dan para sahabat, para tabi'in, dan para guru-guru kita. Sehingga cinta kita kepada guru-guru kita akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, cinta kepada sesama manusia atau cinta kepada pasangan kita. Semuanya perlu kita perdalami, perlu kita buktikan. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang penyayang akan disayangin oleh Tuhan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah orang-orang di bumi, maka Allah dan para malaikatnya akan menyayanginya, dan malaikat-malaikat yang ada di langit akan ikut menyayangi kita semua. Di dalam hadis lain disebutkan, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Tanda kita sayang kepada manusia adalah tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tanda bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza ahabballahu 'abdan nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli as-sama' innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama' summa yud'u lahu qabulu fi ahli al-ard. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka dia akan menyeru Jibril. Allah akan memanggil kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit,
memberi kabar bahwasanya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah fulan. Maka penduduk langit pun, yakni para malaikat, mencintai orang tersebut hingga akhirnya ditetapkan bagi si fulan untuk diterima di bumi. Itulah cinta kita yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu, tidak sempurna iman seseorang itu atau salah seorang dari kita sampai mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Maka disinilah perlunya kita pupuk rasa cinta kita kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat khususnya. Jika kita sudah mempunyai cinta kepada mereka, cinta karena Allah, bahkan benci karena Allah, maka Allah pun akan cinta kepada kita semuanya. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, walladzi nafsi biyadi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhabbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak akan sempurna iman kalian itu sampai kalian saling mencintai satu sama lainnya. Maka disinilah cinta sangat diperlukan, cinta sangat dibutuhkan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, dengar, pahami dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba. Mereka bukan para nabi ataupun syuhada atau orang yang mati syahid, akan tetapi para nabi dan para syuhada merasa iri pada orang tersebut karena tempat dan kedudukannya mereka, yakni berdekatan dengan para nabi dan para syuhada, bahkan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Kemudian salah seorang badui datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dari badui ini berasal dari pedalaman jauh dan menyendiri, sehingga dia menunjuk tangannya ke arah Nabi seraya berkata, wahai Nabi Allah, sekelompok orang yang bukan para nabi ataupun syuhada, tetapi para nabi dan syuhada merasa iri kepada mereka karena kedudukannya kelak di akhirat mereka dekat dengan Allah. Sebutkanlah ciri-ciri mereka untuk kami. Wajah Rasulullah pun bergembira dan tersenyum karena pernyataan orang Badui itu. Lalu Rasulullah bersabda, mereka adalah orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru dunia dan orang-orang asing. Di antara mereka tidak dihubungkan oleh kekerabatan yang dekat, akan tetapi mereka saling mencintai karena Allah dan saling tulus ikhlas. Bahkan Allah menetapkan untuknya mereka, yaitu tempat-tempat mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat kelak. Allah mendudukkan mereka di atasnya. Allah menjadikan wajah-wajah mereka bercahaya, pakaian-pakaian mereka bercahaya. Orang-orang ketakutan pada hari kiamat sementara mereka tidak ketakutan. Maka itulah adalah para wali-wali Allah yang tidak takut dan tidak bersedih hatinya karena cinta mencintai waktu di dunia berlandaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang terakhir yaitu cinta kepada pasangan kita, sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-mar'u ma'aman habba wa anta ma'aman ahbabta. Seorang akan bersama dengan orang yang ia cintai waktu di dunia, dan engkau akan bersama orang yang dicintai kelak di akhirat. Dari hadis ini
betapa perlunya kita memupuk rasa cinta kita, baik cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, para habaib, cinta kepada kedua orang tua kita, dan cinta kepada keluarga kita semua, cinta kepada pasangan kita, cinta kepada masyarakat, cinta kepada bangsa ini. Cinta itulah yang akan mendekatkan diri kita, bahkan yang akan menarik kita kelak bersama orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu, cinta bukan sembarang cinta, akan tetapi cinta yang berlandaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis At-Tirmidzi dan Imam Ahmad disebutkan bahwasanya idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbu. Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka datanglah ke rumahnya, lalu beritahu bahwa ia cinta, bahwa ia menyukainya. Ini bisa kita terapkan kepada saudara kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada pasangan kita, kepada orang yang kita sukai, orang yang kita cintai. Boleh kita mengungkapkan rasa cinta itu dengan niat baik, bahkan dengan niat untuk memperbaiki dan untuk menyatukan dua hati. Ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Menyadari kondisi manusia yang demikian, Islam memberikan aturan agar manusia tidak sampai salah arah dalam menyalurkan cintanya, dalam menyalurkan keinginannya, syahwatnya. Islam mengizinkan manusia untuk melakukan hal-hal yang halal melalui nikah dan menutup rapat-rapat segala celah yang bisa mengantarkan kepada yang haram, yakni kepada perzinahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah cinta kepada lawan jenis, cinta kepada orang yang belum halal bagi kita. Sebagaimana sabda Nabi kita, lam ara lil mutahabbaini mithlan nikah. Saya belum pernah melihat solusi untuk dua orang yang saling mencintai, yang saling jatuh cinta, yaitu selain nikah. Jalan satu-satunya bagi seseorang yang sudah saling mencintai adalah menikahkannya, menyatukan dalam ikatan yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat banyak perintah terdapat di dalam Al-Quran maupun dalam hadis agar manusia menjaga kehormatannya, yaitu dengan menikah, dengan pernikahan itu. Di antaranya firman Allah, "Wankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yunihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim." Nikahkanlah orang-orang yang bujang di antara kalian serta orang baik dari budak kalian yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka. Dengan karunia Allah, Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Itulah perintah untuk kita menyalurkan hasrat kita, rasa cinta kita kepada lawan jenis, yaitu dengan menikahkannya. Jika kita tidak mampu dari materi, maka Allah yang akan mengkaruniai, yang akan memberikan semuanya itu, insya Allah. Pada ayat di atas ini Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk bersama-sama mendukung terwujudnya pernikahan, sehingga upaya mewujudkan pernikahan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang yang hendak mencari jodoh, namun Allah semangati, Allah perintahkan semua pihak yang berada di sekitarnya untuk mendukung terwujudnya pernikahan ini. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud dikatakan bahwasanya, ya ma'sarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaklah dia menikah. Fa innahu awaddun lil basar, karena menikah akan lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan barang siapa sementara tidak mampu untuk menikah, bis-shaum fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena itu bisa menjadi penghalang syahwat, bisa menjadi pemudar syahwat baginya. Maka dari itu, puasa yang kita jalanin tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk mengekang hawa nafsu kita,
dan untuk menjadi lebih baik diri kita, jiwa kita, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, bahkan untuk bangsa kita. Semoga ada guna dan manfaatnya dari paparan dari kultum yang singkat ini, baik bagi saya pribadi dan khususnya bagi para pendengar, bagi para pemirsa semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, itu datangnya dari saya pribadi. Dan jika ada manfaatnya, itu datangnya dari Allah. Silahkan diambil manfaatnya. Semoga di akhir Ramadan ini kita menjadi sebaik-baiknya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah-ibadah kita Allah terima, Allah ridhoi, dan Allah berikan kelak balasan, yaitu surganya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.